Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang laporan keuangan sederhana. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa like dan subscribe video tersebut. Laporan keuangan sederhana, apa sih yang kalian tahu tentang laporan keuangan? Laporan keuangan itu adalah laporan yang memuat seluruh transaksi keuangan dari suatu perusahaan. Jadi laporan keuangan itu menunjukkan informasi tentang kondisi keuangan dari suatu perusahaan pada satu periode akuntansi. Maka kalau kita simpulkan, laporan keuangan adalah laporan-laporan yang berisi informasi tentang kondisi keuangan dari suatu perusahaan pada periode tertentu, atau biasanya bisa bulanan atau tahunan periodenya. Kemudian jenis-jenis laporan keuangan. Apa sih jenis-jenis laporan keuangan? Jenis-jenis laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, dan ada lagi satu yaitu laporan arus kas. Tapi di sini karena ini merupakan laporan keuangan sederhana, maka kita hanya mengulas 3 laporan keuangan. Jadi kenapa saya kasih gambar panah melengkung? Ini menunjukkan bahwa antara laporan laba rugi nanti akan bisa berhubungan dengan laporan perubahan modal, dan nantinya juga laporan perubahan modal datanya akan dibutuhkan pada laporan neraca. Mari kita ulas satu persatu laporan-laporan keuangan tersebut. Pertama yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu adalah laporan yang memuat seluruh pendapatan perusahaan atau total pendapatan dikurangi dengan total beban, yang nantinya akan ketemu laba atau rugi suatu perusahaan. Di contoh dari laporan laba rugi di sini ditunjukkan bahwa pendapatan terdiri dari pendapatan jasa 4.100.000, kemudian beban usaha yang terdiri dari beban gaji, beban listrik, beban perlengkapan, sehingga total bebannya adalah 700. Kemudian 4.100.000 dikurangi dengan 700, ini tanda kurung menunjukkan bahwa beban itu sebagai pengurang. Jadi tanda kurung ini menunjukkan pengurangan, sehingga ketemu laba bersih sejumlah 3.400.000. Ini adalah gambar dari laporan laba rugi yang tujuannya adalah untuk menentukan laba atau rugi dari suatu perusahaan. Kemudian berikutnya adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal yaitu laporan yang menunjukkan perubahan modal dari modal awal menjadi modal akhir suatu perusahaan, di mana di sini modal awal perusahaan dicontohkan 30 juta, kemudian ada kegiatan usaha yang menghasilkan laba bersih 3.400.000, dan ada pride. Pride itu pengambilan pribadi oleh pemilik sejumlah 700.000, sehingga penambahan ekuitas yaitu dari laba bersih dikurangi pride yaitu 2.700.000, sehingga ketemu modal candra akhir yaitu 32.700.000. Jadi intinya laporan perubahan modal itu untuk mencari modal akhir, di mana modal awal ditambah laba, kalau rugi berarti dikurangi rugi, kemudian dikurangi pride kalau ada pengambilan pribadi, maka akan ketemu yang namanya modal akhir. Selanjutnya yaitu tentang laporan neraca. Laporan neraca itu bisa dibuat dalam bentuk sekontro, yaitu ada 2 sisi, yaitu sisi kanan dan sisi kiri. Di sisi kiri yaitu aset, dan yang sisi kanan adalah utang dan modal, atau biasanya aset itu istilahnya harta, kemudian utang itu liabilitas, dan modal itu ekuitas. Kemudian di sini menunjukkan jumlah aset lancar dan aset tetap. Aset lancar diperincikan sehingga total aset lancarnya di sini ditulis 19.700.
Kemudian aset tetapnya hanya ada satu, yaitu peralatan, sehingga total aset tetapnya adalah 17.000. Ini dalam ribuan berarti sebenarnya 19.700.000, yang ini 17 juta, sehingga ketemu total aset 36.700.000. Kemudian untuk yang di utang ditambah modal, di mana utangnya hanya utang usaha senilai 4 juta. Kemudian modalnya ini diperoleh dari tadi, yaitu modal akhir Chandra sejumlah 32.700.000, sehingga ketemu total utang dan modal atau total liabilitas dan ekuitas sama dengan 36.700.000. Jadi antara aset harus sama dengan total aset harus sama dengan total utang dan modal, sehingga ini jumlahnya harus sama. Kemudian berikutnya laporan raca dalam bentuk stafel. Bedanya apa dengan Skondro? Yang stafel ini berkelanjutan, jadi aset kemudian dilanjutkan liabilitas ditambah ekuitas. Jadi di sini bedanya hanya berkelanjutan, yang tadi dipecah menjadi sisi kanan dan sisi kiri. Kalau di sini aset dituliskan aset lancar sama aset tetap jadi sama isinya dengan tadi. Kemudian total asetnya 36.700.000. Kemudian yang di sini liabilitas ditambah ekuitas sama liabilitas itu utang, ekuitas itu modal, nilainya 4 juta ditambah 32.700 sama dengan 36.700. Sehingga antara total aset dengan total liabilitas ditambah ekuitas itu sama 36.700. Ini sama dengan ini. Kemudian selanjutnya yaitu karakteristik kualitatif laporan keuangan. Jadi ada karakteristik laporan keuangan itu yang pertama dapat dipahami. Maksudnya apa? Yaitu informasi yang disajikan harus mudah dan dapat dipahami oleh para pemakainya. Jadi setiap orang yang membutuhkan laporan keuangan itu bisa memahami isi dari laporan keuangan tersebut. Kemudian relevan. Relevan itu informasi yang disajikan harus sesuai dengan kebutuhan para pemakainya. Maksudnya informasi laporan keuangan itu sesuai dengan kebutuhan para penggunanya. Kemudian keandalan yang dimaksud andalan yaitu informasi yang disajikan harus benar dan dapat dipercaya, kemudian dapat diandalkan oleh pemakainya. Jadi sebagai laporan keuangan itu harus benar-benar valid. Kemudian dapat dibandingkan maksudnya informasi yang disajikan harus dapat dibandingkan oleh para pemakainya dari waktu ke waktu. Itu adalah karakteristik laporan keuangan, atau bisa disebut karakteristik kualitatif laporan keuangan. Kemudian manfaat dari laporan keuangan. Apa sih manfaatnya? Yaitu sebagai dasar evaluasi